Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bisa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan Facebook yang berbahagia, izinkan pada malam hari ini banyak banget. Kami berbagi ilmu mungkin, atau mungkin berbagi kebodohan, Ini kenapa? Kalau ada itu. atau ya, berbagi yang mudah-mudahan bermanfaat, terutama menghadapi corona ini. Ini sebenarnya sudah sangat lama, hampir nggak keluar rumah kecuali ke masjid, antar anak sampai kumis panjang karena sedang menulis buku. Tapi kemarin ada teman ketua Lakbesdam Kota Tegal, kami ngobrol, ternyata memang ini adalah saat-saat yang genting, saat-saat ujian iman dan imun. Jadi ketika terjadi goncangan besar seperti ini, biasanya bukan hanya mengubah secara fisik, tapi yang lebih dalam lagi itu mengubah kemanusiaan, mengubah pemahaman kita tentang kehidupan, mengubah pemahaman kita tentang keagamaan. Rekan-rekan yang kami banggakan, cerita sebenarnya ketika di awal tahun saya sempat ada sedikit curiga, kok kenapa biasanya kemarin tahun 2019 saya sering bolak-balik ke luar kota, ke Jakarta, ke Bandung, Yogyakarta. Nah, ini di awal 2020 kok nggak ada gelagat untuk keluar daerah. Ada rencana keluar daerah sebenarnya pada tanggal 28 Maret di Depok, di inisiasi atau dikelola, diselenggarakan oleh tim NDI Matematika Detik Internasional. Cuma ternyata ada kabar di Depok ada wabah corona, qadarullah. Rekan Facebook yang kami hormati, yang paling menakutkan dari wabah corona ini adalah apa? Munculnya prasangka buruk pada Gusti Allah. Munculnya orang semakin jauh dari Gusti Allah. Jadi di wabah corona ini ada dua yang pertarungan, yaitu ujian terhadap agama, ujian terhadap jiwa manusia. Rekan-rekan yang Facebook yang saya hormati, yang kami banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, kuat iman, kuat imun. Kuat iman dan kuat imun, insya Allah kuncinya adalah pada pemahaman Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita itu siapa? Jadi ibarat hidup ini adalah sebuah permainan. Kita panik kalau kita tidak punya gambaran besar permainan hidup ini sebenarnya apa? Skornya bagaimana? Aturannya bagaimana? Banyak orang hidup tapi tidak memahami kehidupan secara penuh. Rekan Facebook yang kami banggakan, ada dua hal di kehidupan ini yang bisa untuk pedoman
dua hal ini adalah sesuatu yang sangat universal sekaligus sangat personal. Universal kalau bahasa Indonesia itu sapu jagat, ini berlaku dimanapun, dan sekaligus sangat personal, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua yang hidup harus menyadari ini. Apa itu? Sebelum saya menjawab tentang dua hal itu apa, kita harus ingat bahwa kesadaran kita yang kita pikirkan setiap saat itu sebenarnya hanya satu titik. Di istilah psikologi itu ada yang sebutan namanya, ini istilah dari Daniel Kahneman, what you see is all there is. Apa yang Anda pikirkan, yang Anda lihat di benak Anda, itu yang ada. Kalau Anda titik ini yang terpikir adalah corona, maka yang terpikir corona, Anda melupakan cicilan, Anda melupakan PR anak Anda melupakan bapak Anda, saudara Anda, karena yang ketika itu terpikir adalah corona, yang lain terlupakan. Yang lain mungkin hanya sebagai penjelas, fokusnya itu di coronanya. Kalau Anda berpikir tentang kehebatan sains, yang terpikir adalah sains, yang lain lupa, yang lain hanya penjelasnya. Kita selalu berpikir tuh, kalau dalam konsep psikologi Gestalt itu ada yang namanya fokus dan ada yang namanya figuran, ada yang namanya peran utama, ada yang kemudian hanya sekedar background. Lah, idealnya itu apa? Dalam setiap titik kesadaran kita ini, apa yang perlu kita sadari di dalam setiap titik sekejap ini? Karena sesungguhnya kehidupan itu hanya sekejap. Yang lalu sudah berlalu, kecuali direkam di Facebook ada lama dikit. Yang masa depan nggak ada. Makanya kunci kehidupan itu memahami satu titik sekejap ini. Ini yang ada. Udah lewat tadi itu, kata-kata itu saya udah hilang tadi itu. Hanya sekejap itu aja. Kalau kita menguasai satu titik ini, insya Allah kita sampai pada yang dimaksud dari ayat Allah, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang disayang Allah itu la khaufun, tidak ada luka masa lalu, wa la hum yahzanun, tidak ada luka masa depan. Plong. Kita akan fokus pada tugas utama kita, yaitu untuk bahagia. Apa yang perlu kita sadari agar kita itu, apa yang kita sadari pada setiap titik agar kita itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita harus bertitik tolak pada hal yang sangat pasti, pada hal yang tidak diragukan. Jangan pernah sekali-kali kita menumpukan kaki kita, memegang harapan kita pada sesuatu yang sangat rapuh. Apa itu? Adalah kematian dan suara Tuhan dan Al-Quran. Kayak disebutkan bahwa dua nasihat itu adalah kematian dan kalamullah. Saya ingin perjelas tentang satu kematian sebagai sesuatu yang sangat universal. Semua akan mengalami. Anda semua akan mati. Hari ini bisa mati, besok akan mati. Dan itu nggak usah ditakutkan. Sahabat yang kami banggakan, Facebook yang kami banggakan, ketika tahun 1918 terjadi influ Spanyol. Anda di mana? Ketika Indonesia merdeka, Anda di mana? Anda, kita semua itu dulu nggak ada, dan nanti akan tidak ada lagi. Cuma kematian adalah pengalaman baru, pengalaman spiritual yang terbesar, pengalaman ketika kita itu terbebaskan dari ilusi mata, ilusi pendengaran, ilusi perasaan, ilusi pikiran, ilusi segalanya. Kematian adalah pintu kita terbuka pada realitas yang sesungguhnya. Ada yang salah kaprah menganggap kematian itu sebagai bencana. Ini yang salah kaprah banget. Bagaimana kita menanggapi kematian? Kita menganggap kematian itu bencana. Ketika ada bencana di suatu tempat, oh dia sedang diazab Allah. Ketika di tempat yang lain kita berprasangka yang lain.
kematian itu sesuatu yang sangat universal, tapi ingat sekaligus personal. Kematian bisa menjadi bencana besar kalau kita memiliki kemelekatan pada dunia. Kalau kita masih senang dunia, masih senang suka dipuji, masih suka marah ketika dicaci, ketika kita masih melekat pada dunia, ada kecintaan besar pada dunia, ya mati adalah bencana besar. Entah itu siapapun, karena meninggal dunia berarti kita akan bukan hanya kehilangan segalanya, kita kehilangan diri kita sendiri. Bingung di tengah jalan. Jadi musibahnya sama. Pernah gempa, pernah tsunami, pernah corona, tapi makna bagi setiap orang itu beda-beda. Mati jadi bencana kalau orang masih punya kemelekatan pada dunia. Mati jadi suatu istirahat jika kita itu ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu ditekankan sekarang supaya kita melihat skor tentang kematian dan sebagainya itu kita bisa punya perspektif yang lebih luas. Itu yang penekanan pertama, kita harus ingat mati. Kita harus mengingat, apalagi corona, kematian di mana-mana itu, kita harus mengingatkan pada sesuatu yang sangat mendasar, kematian. Salah satu tujuan kita ziarah kubur itu adalah supaya kita benar-benar mengingat mati. Bukan hanya kalau kita bisa tahu, oh ada orang mati, itu sambil lalu. Tapi kalau kita kemudian secara sengaja datang ziarah kubur, merasakan udara kuburan, merasakan ada jatuhnya pohon buah teplok casing arane mengkudu, teplok kuburan. Kita merasakan benar-benar oh di depan kita ada orang mati. Itu rasa mati itu benar-benar menjiwai diri kita, benar-benar nyata. Mati itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Tujuan kita tuh ziarah kubur itu untuk mengasah kemampuan yang spiritual terbesar, yaitu dzikrul maut, mengingat mati. Corona, kita tidak perlu sampai ke kuburan. Setiap hari kita mendapat berita tentang kematian. Aneh kalau kemudian spiritual kita, keimanan kita itu tidak terasah. Kita masih mudah saja mencaci maki, masih mudah saja menjilat, masih mudah saja takut, harap, cemas dan sebagainya. Boleh sebagai manusia, tapi kalau kita bayangkan kalau kita besok mati, itu nggak ada yang penting. Kita pikirkan kita hanya akan bisa memahami lakukan sesuatu yang sangat penting itu kalau kita benar-benar ingat mati. Sahabat Facebook yang kami banggakan, ada dua hal tadi yang harus kita ingat pada setiap titik kesadaran kita, karena ini adalah sesuatu yang sangat universal dan sekaligus personal, yaitu mati. Yang kedua adalah kalamullah, Al-Quran, kebenaran yang tidak diragukan, la raiba fi. Sahabat Facebook yang kami banggakan, halo Tia, sini. Nah sini, kita mengabar. Nah supaya masuk TV. Selamat tadi apa? Nomor 2 adalah kalamullah, suara Tuhan. Suara Tuhan ada yang suara Tuhan yang universal, berlaku dan disaksikan oleh setiap orang yang kita sebut sebagai nama kitab suci. Ada suara Tuhan yang subjektif, dititipkan pada setiap orang, yaitu hati nurani kita. Sahabat Facebook yang kami banggakan, di umat Islam, mohon maaf, mungkin ada kesalahan kita bagaimana menyikapi yang namanya ayatullah. Ibaratnya seperti ini,
kita belajar di sekolah itu tujuannya supaya kita lebih peka terhadap kehidupan. Kita belajar di sekolah misalnya tentang hukum Newton, tentang apapun, supaya kita semakin peduli, semakin peka menghadapi realitas yang ada di masyarakat. Tujuan sekolah itu seperti itu. Demikian juga sebenarnya tujuan membaca Al-Quran itu supaya kita peka terhadap semua ayat-ayat Allah, peka terhadap bulan, yang peka terhadap matahari, peka terhadap gravitasi, peka terhadap virus, peka terhadap macam-macam yang ada di kehidupan, peka terhadap ayat-ayat Allah yang lain, bukan hanya pada Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim segera akan kami perlihatkan ayat-ayatku fil afaqi, di afaq, di ufuk, di jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri manusia, kesadaran manusia, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga ya benarlah Al-Quran itu maha benar. Sesungguhnya Al-Quran itu al-haq, benar. Al-Quran itu shadaqallahul adzim. Jadi kita membaca ayat suci itu seharusnya semakin peka terhadap perilaku virus, terhadap perilaku bakteri, terhadap hukum-hukum Allah yang tertulis di alam semesta. Ini sangat aneh. Kalau umat Islam itu kemudian membaca Al-Quran semakin tumpul summun bukmun umyun terhadap ayat-ayat semesta Allah, yang ayat-ayat Allah yang lain. Kita tidak peka terhadap ayat yang melekat pada jagat raya. Kita tidak peka terhadap ayat-ayat Allah yang melekat pada sejarah manusia. Kita sumum bukmun umyung, segalanya itu hanya dilihat di Al-Quran. Ketika ada masalah di sini, ini memang itu matahari itu nangkring di setiap hari di timur itu dia karena dewek. Serangannya setiap hari rutinitas, ya di sebelah timur, ya itu pasti ada yang nuruh, ada yang merintah. Virus berperilaku seperti itu bukan karena dewek. Sebuah ovum sperma bertemu kemudian jadi seorang dengan hidung pesek, hidung sebagainya, itu bukan karpet dewek. Ada perintah yang tertulis. Tulisannya bukan pakai aksara urutan manusia, tapi perintahnya itu tulisannya di DNA itu kan tulisannya di bawah, simbol-simbol seperti itu, ACTH dan sebagainya, ACTG dengan 4 huruf itu kemudian menyusun, hei virus, kamu namanya siapa? Namanya coronavirus. Pasti nggak tahu yang kasih nama coronavirus adalah manusia. Kenapa dikasih nama? Supaya manusia bisa memahami, bisa mengklasifikasi, bisa mengelola. Awal mula dari mengelola itu dikasih nama. Virus banyak banget, tapi semua dianggap perilakunya sama, dikasih nama coronavirus. Dan coronavirus itu bukan hal yang baru. Makanya banyak juga yang heboh, coronavirus sudah lama di film ini, Contagion dan sebagainya. Ini berarti sahabat Facebook mungkin lupa atau nggak pernah SMA. Ini di buku biologi kelas 10, ini ada nama coronavirus. Jadi coronavirus itu sudah ada. Coronavirus, virus yang namanya corona itu ada tipe A, B, C. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Coronavirus yang sekarang, kenapa baru ada namanya wabah corona sekarang? Itu karena virus itu bermutasi, berubah, berevolusi. Yang tadinya hanya menjangkiti binatang, kemudian menjangkiti manusia.
hal semacam ini, mutasi virus seperti ini nggak mungkin bisa dipahami kalau tidak memahami namanya teori evolusi. Tapi umat Islam itu membaca Al-Quran kok malah tambah sumum bukmun umyum, malah nggak peduli dengan ayat Allah yang lain. Emangnya siapa yang menciptakan virus? Iya. Siapa yang menciptakan virus? Virus ya. Yang menciptakan siapa? Allah, Gusti Allah. Yang menciptakan matahari siapa? Gusti Allah. Itu adalah ayat-ayat yang asli dari Gusti Allah. Ayat-ayat Al-Quran itu yang asli dari Allah. Alam Allah. Ayat berupa matahari, berupa virus, itu lebih asli daripada kemudian yang namanya titik ba, kho, yang tertulis aksara seperti itu buatan manusia. Kenapa kita bisa menghargai ayat-ayat Allah yang berupa huruf ciptaan manusia, tapi tidak menghargai ayat-ayat atau tidak peduli ayat-ayat Allah yang berupa matahari? Ya betul. Yang berupa virus, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Jadi salah satu tugasnya virus, itu salah satu tugasnya itu membantu Israel, juga membantu Jibril. Intinya itu tetap semua makhluk itu adalah tentara Allah, adalah semuanya tunduk pada Gusti Allah, semuanya itu bertasbih pada Gusti Allah. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Jadi di dalam setiap kesadaran kita, dua hal yang selalu harus kita ingat adalah kita ingat kematian, kita ingat Al-Quran, kita ingat kalamullah, kita ingat kalamullah yang objektif, yang itu berarti namanya kitab suci, dan kita juga ingat dengan hati nurani terdalam kita. Kalau ada suara kebenaran muncul dari dalam diri kita, itu kita dari siapa? Semua kebenaran itu datang dari Gusti Allah. Di dalam setiap titik itu, dan supaya tidak sia-sia, dalam setiap titik kesadaran ini harus diikatkan dengan nama Allah. Segalanya itu hanya satu, utuh tak terbagi, dan tidak ada. Kalau tidak diikatkan dengan nama Allah, semuanya itu akba'u tabtaru, musnah, sia-sia. Sayang sekali kalau kita kemudian hanya lihat virus corona, kita lupa kepada yang membuat virus. Akibatnya kita berprasangka buruk kepada sesama, dan lebih-lebih berprasangka buruk kepada Gusti Allah. Akibatnya imun kita tambah buruk, iman kita juga tambah tipis. Rekan-rekan yang kami banggakan, saya tidak akan lebih terlalu jauh di titik bah ini, tapi saya ingin berbagi pengalaman. Ini buku sederhana karangannya Bertel Siegel. Itu pentingnya yang namanya kekuatan spiritual, kekuatan iman. Jadi fondasinya imun adalah iman. Ini saya bacakan dengan yang saya kasih tanda titik di sini. Saya pikir pencerahan spiritual dan kekuatan mental itu lebih penting bagi kesehatan daripada diet apapun. Bahkan prasangka baik, kemudian kecintaan kita yang tulus kepada sesama, kecintaan kita ingin berbagi, berbuat baik kepada sesama, itu adalah imun yang sangat kuat. Bahkan bukan hanya mencegah penyakit-penyakit datang, tapi bisa mengobati penyakit yang waktu itu tidak terobati, yaitu kanker. Sahabat Facebook yang kami banggakan, iman, imun, mari kita tingkatkan iman dan imun kita dengan menyadari setiap titik
kita kaitkan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan itu, saya melakukan ini atas nama Allah. Allah itu siapa? Sebelum Allah menyebutkan sifat Allah yang lain, Allah itu siapa? Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu pemberi cinta. Dan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita yakin bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat dicintai Allah. Mungkin tetangga kita nggak suka sama kita, mungkin debt collector nggak suka sama kita, mungkin majikan kita nggak suka sama kita, tapi yakinlah Allah itu sangat menyukai kita, sangat mencintai kita. Dan buktinya apa? Buktinya adalah kita bisa mencintai sesama. Bukti Allah mencintai kita adalah kita bisa mendoakan sesama. Saat ini, di kesempatan ini, kalau masih ada satu wajah yang Anda simpan dendam, mari kita doakan semoga kebaikan apapun yang mengganjal, setiap kita ingat siapapun, doakan kebaikan. Mari kita sadari segala sesuatunya itu adalah wujud Rahmanur Rahim Allah. Termasuk corona itu pun bagian dari Ar-Rahmanur Rahim. Gusti Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Ar-Rahman itu berlaku universal. Ar-Rahman, bismillah kula nyebut ing asmane Allah. Ar-Rahmani dat kang maring rezeki ing alam dunia kabeh makhluk senajan tiyang kafir. Jadi di alam dunia ini berlaku umum. Siapa yang memperhatikan hukum-hukum yang ada di alam semesta, dia lebih aman. Siapa yang lebih bersih, dia dan menggunakan disinfektan, dia lebih aman. Kata Bang Imaduddin Abdurrahim, diskotik yang punyai penangkal petir itu lebih aman daripada masjid yang mengabaikan ayat-ayat Allah. Itu Ar-Rahman. Selagi kita masih di sifat Ar-Rahman, kita terikat dengan hukum Allah yang ada di alam, yang sering disebut sebagai hukum alam. Dan lebih penting lagi bagi orang beriman, orang muslim dan yakin Ar-Rahim, dunia ini memang sudah tempatnya banyak penyakit, banyak kegelisahan, supaya kita tidak betah di sini. Nanti kelamaan hidup di dunia 150 tahun belum mati, akhirnya dikubur juga. Jadi dunia itu memang tempat ketidakadilan. Orang-orang yang curang akan lebih kaya, orang-orang yang nakal akan lebih berjaya. Itu sudah kodrat di dunia ini. Asalkan kita memenuhi hukum-hukum sejarah, hukum sosial, hukum ekonomi, hukum bisnis, ya yang menguasai itu yang akan menang. Selalu ada perkecualian. Dan sebagai orang muslim kita yakin juga Ar-Rahim, akan maring rezeki ing alam akhirat, khusus tiang muslim, tiang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menguatkan iman dan imun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.